Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk mengikuti seminar kesehatan bersama Dr. Winda yang luar biasa ini. Perkenalkan dulu, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa ya, hari ini kita akan Zoom bersama Dr. Winda. Kemudian nanti selesai materi, nanti bisa ada pemberian testimoni dari Bapak Ibu. Nah, nanti testimoni juga ada hadiah menarik loh Bapak Ibu dari FAI. Kemudian selanjutnya bisa disusul dengan tanya jawab. Oke, kita panggilkan dulu Dr. Winda. Apa sudah siap? Halo I'm dok. ready. Oke. Halo. Oke, ya. Temanya hari ini luar biasa sekali, sesuai dengan kondisi Jakarta atau dunia saat ini, yaitu tentang COVID-19. Oke, silakan Dokter Winda. Terima kasih Diana. Selamat malam. Jumpa lagi. Halo, halo semuanya, teman-teman FHI. Oke ya. Kita ketemu lagi nih dengan topik yang lagi hot. Apalagi berita terbaru nih katanya melonjak lagi angka kasus barunya. Ya sudah lah ya. Yang penting kita belajar dulu aja kalau gitu. Oke, tentang COVID-19 ini. Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenali dulu biar bisa kita tahu gimana cara menaklukkan COVID ini. Oke? Slide. Perkenalan ya, Dokter Winda. Nah, COVID-19. Sebenarnya COVID ini apa sih? Jadi COVID ini termasuk golongan penyakit menular ya, yang disebabkan oleh virus corona, yang dimana virus ini itu terutama dapat ditransmisikannya atau ditularkannya, disebarkannya itu melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan oleh seseorang yang memang mengandung virus tersebut, yang nanti dia biasanya itu penularannya bisa lewat batuk, bersin, ataupun bahkan saat menghembuskan nafas. Ya, slide. Gejala-gejalanya sebenarnya pada dasarnya sih mirip seperti flu juga, ya. Cuma ada beberapa variasi tambahan, ya. Gejala umumnya itu ada seperti demam, batuk kering, sesak napas, lalu juga gejala-gejala lainnya bisa sampai jadi malah ke diare juga bisa, sakit kepala yang sakit banget. Terus juga yang populer itu hilang pengecapan dan penciuman. Nah, sama kadang-kadang ada beberapa orang juga muncul ruam pada kulit. Ada juga sekarang macam-macam, makin banyak sih ya kalau apalagi yang sekarang ya, karena sudah ada banyak varian-varian baru juga, ya. Nah, itu semakin meluas lagi nih gejala-gejalanya, ya. Ada yang sampai merasa kayak persendian ngilu-ngilu, ada yang otot-ototnya nyeri, macam-macam. Ya, semakin berkembang sekarang gejalanya. Slide. Nah, sebenarnya yang berat dari COVID-19 ini adalah komplikasinya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang kondisi saudara-saudara kita ya yang di rumah sakit, yang di ICU itu rata-rata memang karena kondisinya sudah sampai komplikasi ya, gejalanya sudah gejala berat seperti adanya pneumonia atau infeksi paru-paru, atau bisa juga terjadi infeksi sekunder pada organ lain, ada yang sampai gagal ginjal, ada yang sampai jadi serangan jantung, ada yang sampai mengalami sindroma distres pada bagian respiratori ya, saluran pernafasan, bahkan ada yang sampai mengalami kematian. Nah, jadi sebenarnya sih COVID yang paling berat itu justru kalau sampai dijatuh ke kondisi komplikasi, gitu ya. Slide. Nah, intinya sih kalau bisa kita cegah ya, di mana-mana sebisa mungkin ya jangan sampai kena ya. Kalau bisa sih jangan sampai kena. Caranya gimana? Itulah makanya kan kita disuruh gunakan masker. Nah, gunakan masker sebenarnya ini tidak semata-mata supaya kita tidak menghirup virusnya, tapi juga kalau nih di dalam tubuh kita sudah ada virusnya, itu kita tidak semakin menularkan lagi kepada teman-teman di sekitar kita, gitu ya, atau keluarga di sekitar kita. Makanya kita pakai masker untuk menahan droplet kita itu hanya sampai di masker kita aja.
Lalu juga yang paling penting juga itu adalah perkuat tubuh kita dengan melengkapi gizi yang seimbang ya. Makan yang bagus, makan dengan gizi yang tinggi, yang makan makanan bernutrisi ya, supaya imunitas kita kuat gitu, pertahanan kita kuat. Jadi nggak gampang ketularan walaupun mungkin di sekitar kita ada banyak virus. Ya, tidak hanya virus COVID ya, tapi segala macam virus dan bakteri lainnya. Lalu juga rajin cuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir, bukan air yang ditampung, supaya kotorannya itu mengalir gitu ya, nggak kita cuci tangan pakai kotorannya lagi. Slide. Nah, lalu juga sama juga ini termasuk salah satu juga yang kita bisa lakukan dengan untuk memperkuat imunitas kita ya dengan berolahraga. Olahraganya nggak harus yang berat kok. Olahraga ringan aja, olahraga ringan yang penting badan kita bergerak gitu ya. Lalu kalau kita bersin, batuk itu ditutup ya, jangan disembur gitu aja ya dropletnya ya. Terus juga kalau bisa jaga jarak juga minimal sekitar 1 meter antar kita orang ya. Lalu itu dia tadi, tingkatkan daya tahan tubuh kita ya dengan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Slide. Nah, ini tadi cara meningkatkan daya tahan tubuh. Pertama, istirahat cukup. Jangan justru malah karena WFH malah kebanyakan bergadang, ya. Justru harus cukup tidurnya, ya. Tidur yang cukup, terus juga olahraga tadi yang teratur juga. Lalu kalau bisa kita jaga juga berat badan kita tetap ideal dan sehat. Karena biasanya ini penyakit yang WFH kan, karena jarang keluar rumah ya, makin jarang olahraga, kerja cuman makan duduk tidur ya. Akhirnya malah berat badan naik. Itu juga malah bisa melemahkan daya tahan tubuh kita. Lalu jangan males minum ya. Minum air putih yang cukup. Sehari 2 sampai 2,5 liter atau kurang lebih. Itu kira-kira kalau mau yang ngepasnya ya buat teman-teman, itu hitungannya adalah berat badan dikali 30 mililiter. Nah, itu konsumsi air putihnya sehari. Lalu juga hindari merokok, ya, konsumsi alkohol, kurangi stres yang berlebihan. Walaupun kita takut sama COVID, tapi jangan sampai stres yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan justru akan semakin memicu hormon kortisol di dalam tubuh kita, yang justru akan malah melemahkan daya tahan tubuh kita dan merusak sel-sel tubuh kita. Gitu ya. Terus tadi konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan penuhi kebutuhan vitamin mulai dari vitamin A, C, E, zinc, dan juga antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murninya. Slide. Nah, flavanol sendiri itu adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita terutama. Jadi kalau kita mengkonsumsi kokoa flavanol dalam waktu singkat ya atau short term effect yang kita dapatkan adalah terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah kita sehingga aliran kita bisa lebih terbuka, lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin nih mengkonsumsinya, kita bisa mendapatkan manfaat jangka panjangnya yaitu sebagai antioksidan. Namun teman-teman, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang karena flavanol ini sensitif dan gampang rusak. Jadi harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya kita masih tetap dapat mengkonsumsi flavanol dengan kadar yang tinggi. Slide. Nah, ini dia ada penelitian ya pada masa-masa COVID ini. Jadi ada penelitian yang menilai bagaimana aktivitas dari flavanol dalam menghalangi aktivitas dari si virus SARS-CoV-2. Nah, ternyata itu dari penelitiannya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan pada flavanol, komponen-komponen pada flavanol seperti katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin ini ternyata dapat menghambat aktivitas empro dari SARS-CoV-2. Sehingga dengan begitu teman-teman, jadi walaupun nih kita terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus COVID,
Nah, tapi virus tersebut tidak mudah atau sulit untuk berkembang di dalam tubuh kita dan menginfeksi sel-sel tubuh kita. Sehingga ini akan membantu sekali untuk kita mencegah terjadinya gejala yang berat. Slide. Nah, kita juga sudah ada juga ya metode ekstraksi yang dilakukan oleh produsen kita yang dipatenkan. Ini dia dengan metode yang digunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya secara alami, di mana kalau dibandingkan dengan pembuatan coklat yang konvensional itu bisa menurun sampai 40%, ya, hingga 40%. Nah, ini jadi bisa dipertahankan 2 kali lipat lebih banyak. Slide. Selain itu kita juga ada beberapa studi klinis juga ya yang sudah dipatenkan juga studi klinisnya, contohnya untuk kesehatan kulit. Di sini studi klinisnya itu dapat menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit kita. Slide. Lalu untuk prostat juga ada ya, studi klinis yang sudah dipatenkan juga bahwa kokoa ini, ekstraksi kokoa ini ternyata juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat nih, terutama untuk bapak-bapak ya, supaya prostatnya itu perkembangannya itu, pembesarannya itu tidak terlalu cepat sampai mengganggu organ-organ lain. Nah, jadi pembesarannya itu bisa ditahan, bahkan juga bisa menurunkan resiko mutasinya menjadi kanker prostat. Slide. Lalu ada juga studi klinis juga ya yang berhubungan dengan fat burner ya. Jadi untuk diet itu bisa juga ya ternyata, karena ekstraksi kokoa ini ternyata juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu distimulasi untuk memetabolisme lemak menjadi energi. Nah, jadi yang buat diet yang pengen diet nih bagus juga ya. Tapi ya tetap harus dijaga juga kontrol makannya ya, kalau enggak ya nanti terisi ulang lagi lemaknya ya. Slide. Nah, lalu ada juga studi klinis juga ya yang menilai kerjanya ekstraksi kokoa terhadap fungsi dari endotelium kita ya. Di mana di sini ternyata dari hasil penelitiannya itu mengkonsumsi kokoa flavanol dalam 4 minggu itu dapat meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, sehingga kita nanti untuk elastisitas pembuluh darah kita bisa tetap terjaga baik, sehingga aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Lalu juga ada studi klinis juga yang bahkan berhubungan dengan stem cell. Jadi di sini ternyata dari hasil studi klinisnya itu menunjukkan bahwa konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari itu dapat meningkatkan aktivitas stem cell kita, di mana nanti dengan peningkatan aktivitas stem cell itu akan semakin merangsang tubuh kita untuk beregenerasi dan memperbaiki diri. Slide. Nah, selain itu juga kokoa flavanol itu memang secara klinis juga terbukti memiliki efek antivirus ya, di mana di sini tadi memang terutama adalah virus pada saluran pernafasan ya, di mana di sini contohnya seperti pada novel coronavirus, SARS-CoV-2 dan juga H5N1. Slide. Kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA ya, atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa kokoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi buat teman-teman ya, apalagi dengan kondisi sekarang nih kita ya di tengah pandemi, itu cukup konsumsi 5 gram sehari, itu bisa membantu mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun bagi teman-teman yang mungkin ada masalah-masalah kesehatan lain yang penyertanya juga, itu boleh mengkonsumsi lebih dari 5 gram, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, baik. Dokter Winda luar biasa sekali ya. Topiknya sesuai dengan kondisi dunia saat ini.
Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum ada testimoni atau tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara atau promo yang sedang berjalan eh, dalam waktu dekat ya. Nah, ini adalah nomor konsultasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan konsultasi WhatsApp bersama Dokter Winda ya. Bisa dicatat ya Bapak Ibu nomornya ya. Kemudian, nah ini promonya menarik sekali. Ada pemberian kartu flash eksklusif generasi kedua, di mana setiap pembelanjaan 5 box Cocoa Flavanol kita akan mendapatkan satu dan berlaku pelipatan. Kemudian acara yang luar biasa juga nih ada Rise Up Camp, training 2 hari 1 malam. Biayanya 450.000, biaya investasinya 450.000 rupiah. Nanti bisa langsung menghubungi Ibu Lucinta. Kemudian bagi warga Pekanbaru di Riau bisa mengikuti bisnis preview bersama Ibu Dea di Hotel Furaya Sabtu 26 Juni jam 2 siang. Nah, kemudian bagi warga Kalimantan Timur, wah luar biasa nih ya, ada bisnis preview bersama Bapak Oteh, Ibu Maswah, dan juga Ibu Lina Suwandi. Hari Minggu 27 Juni jam 2 siang. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin memberikan testimoninya untuk bapak-bapak, ibu-ibu mengenai konsumsi Cocoa Flavanolnya. Sebelum saya buka sesi tanya jawab. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai COVID atau ingin sharing mengenai cerita-ceritanya tentang Cocoa Flavanol atau tentang COVID, bisa menyalakan mikrofonnya. Oh, kalau aku yang sharing boleh nggak, Oh, Diana? silakan dok. Ada cerita dari Dokter Winda. Silakan dok. Iya, ini pengen cerita aja sih, pengen cerita, sharing juga ya buat teman-teman FAHI. Kebetulan, karena kita ngomongin tentang COVID nih. Jadi kebetulan aku sendiri juga udah pernah kena COVID. Nah, udah kena COVID dan kayaknya nggak ada yang tahu saat itu. Cuman memang waktu itu aku minum Cocoa Flavanol sih waktu itu ya. Selain aku konsumsi juga vitamin-vitamin yang lain, tapi memang aku sertakan juga dengan Cocoa Flavanol. Jadi mungkin ada, kalau di teman-teman kita di kantor mungkin udah pada tahu ya cerita aku ya. Dimana aku itu justru bisa dibilang hanya mengalami gejalanya itu hanya sekitar 2 hari aja gitu. Karena memang begitu aku tahu aku positif COVID, itu langsung aku hantam dengan istirahat, terus juga makan yang banyak, ya walaupun waktu itu hilang rasa nggak ada rasa apa-apa, itu ditelenin aja. Terus juga vitamin-vitamin sama Cocoa Flavanol itu ditenggak, waktu itu aku minum sampai 3 kali sehari. 3 kali 10 gram. Itu hantam, 2 hari hilang gejalanya semua. Jadi langsung bisa enak banget badan, dan apa ya, bisa dibilang sebenarnya walaupun tetap isoman tapi bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Makanya teman-teman waktu itu nggak sadar kan kalau aku sakit sebenarnya kena COVID. Jadi tinggal hanya untuk keluar rumahnya hanya tinggal menunggu ininya aja, menunggu apa sih namanya, negatifnya aja. Sama satu lagi aku juga sharing, ini kemarin itu aku baru habis vaksin. Ya, baru habis vaksin juga pakai AstraZeneca. Nah, itu juga sama waktu itu. Jadi karena memang banyak juga yang takut ya, takut untuk ambil vaksin AstraZeneca karena temuannya itu ada kecurigaan bisa menyebabkan gejala-gejalanya lumayan agak berat ya reaksinya, terus juga habis itu katanya bahkan ada yang sampai mengalami pentalan darah. Jadi memang waktu itu aku mau sharing juga ya buat teman-teman nanti yang mungkin ada mau berencana vaksin. Jadi paling penting itu adalah kita persiapan.
Jadi kalau mau rencana teman-teman mau vaksin, itu persiapannya jangan setengah-setengah ya. Jadi sebelum vaksin itu harus tidur yang cukup, makan yang bagus ya, jangan lupa sarapan sebelum nanti vaksin. Dan bagi aku, waktu itu salah satu tips aku juga untuk antisipasi kemungkinan adanya pengentalan darah akibat dari vaksin, itu mulai dari sebelum vaksin juga aku sudah minum cocoa flavanol terlebih dahulu. Dan paginya juga itu aku minum cocoa flavanol. In case untuk menjaga supaya aliran darah dan peredaran darah itu bisa tetap encer gitu ya, jangan sampai terlalu kental. Nah, setelah vaksin pun itu juga tetap minum cocoa flavanol, walaupun memang lumayan. Waktu itu aku bereaksi ya, setelah vaksin awalnya tidak ada apa-apa, tapi malamnya sudah mulai meriang. Tapi hanya itu aja gitu, hanya sekedar meriang aja, tidak ada sakit kepala, tidak ada tanda-tanda seperti yang kita curigai itu untuk arahnya ke kekentalan darah. Jadi nanti itu mungkin bisa jadi salah satu tips buat teman-teman biar nanti nggak khawatir kalau mau vaksin AstraZeneca. Gitu. Dan jangan takut divaksin ya. Oke, baik Dokter Winda, terima kasih atas sharingnya. Untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tetap menjalankan prokes ya. Terus juga ayo kita vaksin dan juga harus konsumsi cocoa flavanol setiap hari. Oke, Dok, ini sudah ada pertanyaan ya, Dok ya. Saya bacakan ya. Dari Bapak Robertus Biman. Selamat malam, Dok. Mau nanya apakah cocoa flavanol bisa untuk orang yang sakit asam urat atau kolesterol? Asam urat dan kolesterol. Nah, keluhannya persendiannya sering kaku. Nah, itu biasanya ke asam urat ya, Dok ya. Silakan Dokter Winda. Oke, kalau apakah bisa untuk orang yang sakit asam urat atau kolesterol? Jelas bisa. Ya, tentu bisa banget untuk orang yang menderita kebetulan memiliki masalah dengan asam urat dan juga kolesterol, sakit-sakit persendian itu tentu bisa. Tapi untuk kolesterolnya jelas bisa banget ya. Kebetulan untuk cocoa flavanol dia memang lumayan berefek cukup langsung dengan kolesterol. Jadi cocoa flavanol bisa menjaga supaya kolesterol, terutama kolesterol jahatnya itu bisa tetap dalam bentuk droplet, jadi kecil-kecil, jadi tidak teroksidasi dan tidak menggumpal serta lengket pada dinding pembuluh darah untuk membentuk plak baru. Jadi bisa bagus justru untuk kolesterol. Namun kalau untuk asam urat nanti kerjanya agak berbeda. Jadi cocoa flavanol dia tidak berefek secara langsung banget pada asam uratnya sendiri. Tapi untuk nyeri-nyeri persendiannya itu bisa berefek. Kenapa? Karena cocoa flavanol memiliki efek antiinflamasi juga. Sehingga cocoa flavanol itu bisa membantu mengurangi peradangan pada persendiannya supaya meminimalisir gejalanya seperti tadi gejala persendian kaku, nyeri, itu bisa berkurang. Dan juga karena cocoa flavanol itu membantu untuk memperlancar aliran darah, terutama ke ginjal, itu juga nanti bagus juga untuk yang masalah asam urat ini, supaya pembuangannya, karena pembuangannya nanti kan akan melalui ginjal ya, nanti pembuangannya bisa lancar dan terbuang dari tubuh, gitu, sehingga nanti perlahan asam uratnya bisa turun, gitu. Oke, luar biasa ya dok ya. Jadi bisa tetap konsumsi cocoa flavanol bagi yang asam urat ataupun yang kolesterol ya. Kemudian dari Bapak Budi Santosa. Wah, Iya. tetanggaan ini tadi yang. Oh iya Pak, gimana Pak? Iya Pak. Robert saya. Iya Pak Robertus, gimana Pak? Iya Bu, terima kasih informasinya. Iya. Langsung. Iya, silahkan Pak. Pak Robertus. Iya. Iya, ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang ingin ditanyakan Pak? Udah cukup, udah Bu, cukup. Oh gitu. Ya, baik. Oke, baik. Semoga cukup jelas ya Pak ya jawaban dari Dokter Winda. Iya, makasih. Iya, terima kasih kembali Bapak. Sehat selalu. Kemudian dari Bapak Budi Santosa, selamat malam dok. Bertanya dok, ada teman yang sakit diabetes sampai 500.
Kemudian hanya terasa di bagian telapak kaki. Sekiranya minum flavanol, apakah bisa membantu? Berapa kali minum dalam sehari, Dok? Terima kasih. Oke, good case. Nah, ini salah satu contoh diabetes sudah dengan komplikasi ya. Jadi komplikasinya salah satunya itu sudah terjadi namanya tuh neuropati. Jadi persyarafan di area kakinya di sini itu sudah mulai mengalami mati rasa akibat dari kurangnya asupan nutrisi ke persyarafan tersebut karena diabetes. Nah, justru di sini itu justru sangat bagus sekali untuk mengkonsumsi flavanol ya. Karena kalau kasus-kasus neuropati seperti inilah yang paling sering nantinya nih berawal dari neuropati dulu ya, nggak terasa apa-apa, lalu akhirnya nanti nggak sengaja terjadi perlukaan, jadi perlukaan pada kakinya, nggak sadar ada luka, akhirnya lukanya nggak dirawat, lalu lama-lama membusuk. Akhirnya itulah nanti yang kita biasa teman-teman bilang tuh diabetes basah. Nah, jadi seperti itu. Awal mulanya dari sini. Jadi kalau nggak dijaga, itu malah bisa nanti lebih parah. Nah, kalau kasus seperti ini justru sangat direkomendasikan banget untuk konsumsi flavanol ya. Jadi nanti bisa minumnya itu mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi nanti tetap disesuaikan ya Pak ya, untuk dites dulu, coba dikasih dulu 3 kali 5 gram, kira-kira gimana badannya. Badannya bisa langsung nerima nggak, enak nggak menyesuaikan diri gitu ya. Kalau umpamanya mungkin rasanya kurang nyaman gitu pas dikasih 3 kali 5 gram, boleh diturunin dulu nggak apa-apa. Jangan langsung dipaksain ya. Turunin dulu, nanti sudah lebih menyesuaikan diri tubuhnya, baru nanti ditingkatkan lagi dosisnya. Balikin lagi jadi 3 kali 5 gram. Bahkan kalau bisa lebih bagus lagi gitu ya. Tapi bertahap ya supaya tubuhnya jangan langsung kaget seperti itu. Jadi ini bagus banget ya. Malam dokter. Malam. Iya, Muhammad Yunus dari Padang. Ya, Pak Yunus. Ya, Bapak Yunus, ada yang ingin ditanyakan? Iya, mau nanyakan nih Bu Dokter. Bu Dokter, ada pasien, dia sudah divonis batu ginjal. Nah, menurut Bu Dokter, bagaimana kerja flavanol untuk mengeluarkan batu ginjal? Oke, kalau untuk kasus batu ginjal sebenarnya akan kembali lagi sih Pak, ukuran batu ginjalnya seberapa besar. Kalau sudah besar, memang satu-satunya cara harus di laser. Kita tidak bisa hanya mengandalkan flavanol aja ya, gitu. Kecuali kalau seandainya batu ginjalnya itu masih kecil-kecil, itu masih memungkinkan untuk nanti kita bantu dikeluarkan dengan flavanol. Tapi kalau sudah besar, itu memang harus di laser, gitu. Oke, Bu Dokter. Kenapa saya bertanya tadi? Karena Ya, ini sudah membuktikan member kita atau pasien kita hari Sabtu itu minum flavanol, ya, dan hari Senin itu keluar. Jadi dia sudah divonis sama dokter, itu harus operasi batu ginjalnya dan harus dicuci darahnya. Tetapi karena begitu saya meyakinkan bahwa flavanol ini insya Allah bisa mengeluarkan batu ginjal, dan mereka yakin suami istri, jadi 3 hari mereka satu malam mereka hanya minum 5 kali 3 gram, saya anjurkan, itu 3 hari batu ginjalnya keluar. Dan itu sebenarnya sudah saya share itu dan saya sudah kirim ke Mbak Sinta juga. Ya, jadi itu berita bagusnya. Bahwa flavanol itu memang bisa mengeluarkan batu ginjal dalam waktu 3 hari. Itu terbukti gitu loh. Itu Mantap, Pak Yunus. Bu Dokter. Jadi cuman saya nanya aja tadi ke Bu Dokter gimana reaksinya. Kan gitu. Ternyata memang kinerja flavanol itu cukup bagus dan baik. Yang pertama. Yang kedua, ini kesaksian ada salah satu adik member kita di Kalimantan Barat, Barat Timur tuh. Jadi dia sudah punya masalah diabetes yang cukup tinggi dan kalau bahasa itunya basah ya.
Ya. Tapi niat dia untuk sehat tinggi, sehingga dia rutin minum Plavanol. Sudah itu dia banyak sekali perubahan. Yang kedua, dia Plavanol itu, cairan itu dia siramkan ke kulit yang luka itu. Dan itu baru habis 2 box dia, kulitnya udah menyatu lagi, tumbuh daging baru. Ini pembuktian yang real ya, sehingga si pasien tadi cukup kaget karena menurut dia ini produk biasa, tapi itulah hasilnya. Itu kesaksian 2. Itu Bu Dokter ya. Jadi untuk share ke teman-teman, jadi bahwa produk Plavanol ini adalah banyak keajaiban. Yang penting satu Bu Dokter, yakin ketika mereka minum itu bahwa jadi obat. Jangan mereka dia konsumsi tapi dia tidak yakin gitu loh, karena segan, karena ini, karena itu ya. Yakinkan dia minum bahwa Plavanol ini adalah solusi terakhir untuk penyembuhan gitu loh. Kita juga sudah banyak terbukti ya di lapangan gitu loh, Bu Dokter. Ya, itu kesaksian dari Sumatera Barat, Bu Dokter. Wah, luar Selamat biasa. malam. Iya, terima Luar kasih biasa. Terima Bapak kasih Pak Yunus. Yunus. Iya, luar biasa Bapak untuk testimoninya. Nanti Bapak bisa infokan ke pas berkunjung ke kantor, bisa langsung infokan ya Pak ya. Untuk Ya, cuman saran ini dari ya, dari teman-teman kesaksian. Jadi iya. supaya kesaksian tambah semangat, ada produk gratis dari kantor. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus untuk masukannya ya Pak. Nanti kita coba diskusikan kembali. Kita tampung dulu Oke, ya. masukannya ya Pak ya. Untuk hadiahnya nanti bisa juga hubungin ke saya di nomor yang tadi, atau lewat Mbak Sinta juga bisa ya Pak Yunus ya. Oke, siap Mbak. Yang penting saya sarankan supaya teman-teman yang ikut Zoom malam ini ya, jangan ada keraguan lagi untuk konsumsi Plavanol. Karena siang malam saya memberikan edukasi ke masyarakat bahwa Plavanol ini bukan produk kaleng-kaleng, bukan produk asal yang dibuat untuk bisnis, tidak. Tetapi untuk membantu orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan. Kalau saya berbicara testimoni, mungkin 1 malam ini tidak habis. Karena banyak sekali perubahan-perubahan orang yang setelah minum Plavanol. Karena Sumatera Barat terkenal dengan pola makan yang kurang bagus ya. Jadi itu teman-teman yang ada di Zoom ya, jangan ragu lagi, pasarkanlah produk ini, edukasilah bahwa Plavanol adalah produk number 1 di dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Baik. Yunus. Terima kasih Pak Yunus untuk testimoninya. Jangan lupa untuk selalu memperkenalkan Cocoa Flavanol ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin yang tadi untuk Bapak Budi Santosa sudah cukup jelas ya untuk jawabannya mengenai diabetes ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ya Dok ke Ibu atau Sisti Jono, Bapak Sisti Jono. Apakah bisa buat yang positif dengan CT-nya 25 Dok? Silahkan. Justru sangat bisa Pak. Karena waktu itu aja saya bahkan CT saya 19. CT saya 19, tapi gejala yang saya rasakan hanya 2 hari dan gejala saya minimal. Jadi itu termasuk salah satu juga ya keuntungan kita untuk konsumsi Cocoa Flavanol, salah satunya tadi yang saya sharing. Jadi bukan mencegah kita untuk tidak terinfeksi corona, tapi sangat membantu sekali kita untuk menjaga supaya gejala kita bisa tetap ringan gitu. Dan cepat recovery-nya. Iya, oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari Bapak Karim Arifin. Selamat malam Dok, ayah saya tiap bulan ada 3 kali muncul genangan darah di bawah kulit. Ada makan obat diabetes, obat pengencer darah, ada pasang
mungkin ring untuk jantung. Apakah flavanol bisa menghentikan munculnya genangan darah itu? Silakan Dokter Winda dibantu. Oh, ini mungkin maksudnya pasang baterai untuk jantung itu maksudnya alat pacu jantung. Oh gitu dok, alat pacu jantungnya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya sih ini sebaiknya sih dicari tahu dulu ya, untuk genangan darah di bawah kulit ini sebenarnya penyebabnya apa. Karena ada bisa macam-macam sih penyebabnya juga kalau seperti ini. Apakah karena adanya pecah pembuluh darah gitu ya, atau macam-macam, bisa macam-macam gitu, atau ada kurang dari salah satu mineral pada darah, bisa jadi juga gitu ya. Jadi sebaiknya sih lebih bagus sih dicari tahu dulu sebenarnya ini masalahnya kenapa bisa sampai terjadi genangan darah ini. Nah, tapi kalau untuk kasus secara keseluruhan, kasusnya sendiri karena memang ada diabetes, sudah pasang alat pacu jantung juga, gitu ya. Ini justru direkomendasikan untuk mengkonsumsi flavanol, gitu. Kemudian mengkonsumsi flavanol untuk pertama terutama adalah merawat pembuluh darahnya supaya komplikasi dari diabetesnya ini tidak semakin luas dan beban jantungnya jadi tidak semakin berat gitu. Untuk konsumsinya boleh mulai dari 3 kali 5 gram, tapi tetap nanti di-adjust ya Pak ya dengan kondisi tubuhnya bagaimana responnya saat mengkonsumsi flavanol. Kalau enak-enak aja dirasakan makin enak dan bisa dapat bisa diterima oleh pasien, boleh ayahnya Bapak, Pak Karim, itu boleh diteruskan. Tapi kalau mungkin agak berat reaksi awalnya gitu ya, karena kan mungkin proses detoksifikasinya agak berat kan. Nah, itu mungkin boleh diturunin dulu aja dosisnya. Nanti setelah udah lebih enak, nanti perlahan bertahap dinaikkan kembali gitu ya. Oke, baik. Pak Karim mungkin sudah cukup jelas ya Pak untuk jawabannya dari Dokter Winda mengenai flavanolnya. Saya lanjutkan kembali dari Bapak Narsito. Selamat malam dok, saya Narsito dari Bekasi. Mau tanya dok, misalnya saya kena asam urat, tapi pada waktu itu bersama saya juga kolesterol dan darah tinggi. Nah, berapa persen masing-masing bisa terdistribusi manfaat dari flavanol? Apakah yang lagi tinggi, kadar sakitnya, atau seperti apa ya dok? Terima kasih. Oke, nah Pak Narsito, ya sorry, Pak Narsito kalau untuk distribusi flavanol itu kita nggak tahu. Semua yang atur adalah tubuh Bapak sendiri. Makanya kenapa selalu saya katakan dosis yang kita anjurkan memang mulai dari 5 gram, tapi bisa berbeda-beda masing-masing orang, itu harus di trial sendiri, karena Anda sendiri yang akan merasakan nanti reaksinya bagaimana, dan itu tidak bisa kita atur harus kerjain yang mana dulu, harus kerjain asam uratnya dulu, atau kolesterolnya dulu, atau darah tingginya dulu. Itu kita nggak bisa kita setting. Nanti tubuh yang akan mengatur kira-kira dia harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Nah, peran kita di sini hanya memberikan dosis yang sesuai dengan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dosisnya berapa? Itu harus Bapak sendiri yang trial. Nah, biasanya untuk masalah yang memang posisinya sudah jelas di pembuluh darah, itu kita memang kasihnya mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi bisa bervariasi, tergantung. Kalau lihat kayak gini, seperti Bapak ya, kondisinya lumayan banyak yang perlu dikerjakan gitu kan. Seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, mungkin ada lagi yang lain kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi 3 kali 5 gram pun masih belum cukup. Mungkin perlu ditingkatkan. Nah, itu nanti yang perlu Pak Narsito trial sendiri gitu reaksinya gimana. Nanti evaluasi aja Pak. Jadi pertama 3 kali 5 gram dulu selama beberapa waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Reaksinya gimana, evaluasi, kalau memang masih bisa ditingkatkan lagi dosisnya. Jadi 3 kali 10 contohnya seperti itu ya. Oke, baik Pak Narsito. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Oke, Malam, saya Dok. lanjutkan kembali. Selamat malam. Dari mana ini? Saya Kartika dari Jogja. Oh Boleh iya, Ibu. selamat malam. Mau pengen bertanya. Silahkan Ibu. Saya kebetulan juga mantan ini alumni COVID. Tapi sampai 2 bulan ini saya tetap merasakan efek sampingnya, Dok. Jadi efek samping yang pertama yang sampai sekarang masih saya rasakan masih sering blank. Jadi kalau ngomong itu tiba-tiba lupa apa yang mau diomongin.
Kemudian yang kedua, masih sering hilang penciuman. Jadi tiba-tiba hilang penciuman sesaat, kemudian kembali lagi. Dan yang kemarin yang saya lebih khawatir, Dok. Kaki saya yang sebelah kiri bulan kemarin itu kesemutan. Kesemutan, kemudian dokter jantung saya menyarankan untuk cek di dimer, bagus, dan untuk obat pengencer darah tetap saya minum. Bulan ini kaki yang kanan menyusul. Jadi kanan kiri sekarang ini rasanya kesemutan kayak itu loh Dok, kalau kita habis cabut gigi terus mau hilang biusnya. Nah, seperti itu dua-duanya. Iya. Sudah 2 minggu ini saya diberi obat untuk vitamin dan untuk penghilang kesemutannya itu, tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Apakah bisa Dok dengan flavanol ini? Terus untuk cara minumnya bagaimana? Terima kasih dokter. Oke, sama-sama Bu Laksmi. Nah, memang salah satu komplikasi dan gejala sisa dari COVID, itu memang jadi dari COVID sendiri, baik COVID maupun termasuk juga salah satu, jadi itu gimana saya enak bilangnya ya, salah satu yang menjadi efek samping dari COVID itu memang ada salah satunya kekentalan darah. Nah, memang itulah yang dikhawatirkan itu sebenarnya yang paling berbahaya adalah kekentalan darah kalau seandainya kekentalan ini mengakibatkan clogging di area-area yang esensial seperti di jantung, di otak, kan itu bisa semakin meningkatkan angka kematiannya ya. Nah, makanya itu yang penting sekali, terutama bagi kita yang justru survival COVID itu ya, itu untuk bisa menjaga sekali darah kita jangan sampai kental. Nah, termasuk yang Ibu Laksmi rasakan di situ ya, tadi gampang blank, terus juga kesemutan, bisa jadi itu memang beberapa efek samping, efek gejala sisa dari si COVID juga gitu, yaitu bagian dari kekentalan darahnya. Sisa-sisa kekentalan darah tersebut bisa jadi saat itu sudah mulai mengclogging area-area tersebut. Area-area di kaki sudah mulai ada penyempitan pembuluh darah akibat kekentalan darah di situ. Akibat gumpalan-gumpalan darahnya itu sudah mulai menyumbat di pembuluh darah di kaki, mulai dari kaki kiri lalu kaki kanan. Itu juga termasuk juga ke pembuluh darah yang di otak, sehingga makanya Ibu suka juga ngerasa ngeblank seperti itu. Ya, nah disinilah makanya kita penting banget itu untuk menjaga lagi dan membuka lagi aliran pembuluh darah kita. Nah, ini nanti yang akan dibantu perannya oleh cocoa flavanol. Cocoa flavanol karena dia bisa merangsang endotelium dalam memproduksi nitric oxide, nanti itu yang akan membuat pembuluh darah kita itu jadi lebih lebar, lebih buka. Sehingga aliran darah nanti lebih lancar, dan nutrisi-nutrisi yang tadi baik ke otak yang tadi sempat tersumbat, ke kaki kanan dan kaki kiri yang tadi sudah mulai tersumbat juga, jadi sehingga rasanya kesemutan, itu sudah mulai dialiri kembali. Nanti sudah teraliri lagi, terberikan nutrisi lagi, barulah nanti si sel-sel tubuh kita itu di area tersebut mulailah beregenerasi, dan akhirnya nanti gejala-gejala tersebut bisa semakin berkurang, begitu. Nah, itulah yang saya lakukan. Makanya tadi saya sempat sharing gitu. Oke, baik. Ibu Kartika, halo Ibu. Ya, terima kasih sekali jawabannya. Tapi obat untuk pengenceran darahnya masih tetap boleh diminum ya dok ya? Tetap boleh Ibu, nggak masalah kok. Nggak apa-apa, dikombinasi aja, nanti tetap boleh diminum. Nanti Ibu minumnya bisa mulai dari 3 kali 5 gram ya. Oh iya, ya. Baik, terima kasih. Oke, baik Bu Kartika. Sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kembali dari Bapak Mas Rio. Bisakah flavanol untuk penyembuhan stroke? Silakan dok. Oke, kalau menyembuhkan stroke, itu pada dasarnya sebenarnya jadi gini, konsepnya adalah tubuh kita sendirilah yang menyembuhkan diri. Gitu. Peran flavanol di sini adalah mendukung proses penyembuhan tersebut. Pada kasus stroke, ini kan sebenarnya kematian beberapa sel otak ya di satu daerah di otak yang mengalami kematian akibat dari tidak adanya aliran darah ke area tersebut. Gitu, karena tadi ada sumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, di sini cocoa flavanol itu tadi dia sama juga ya, perannya akan membuat dilatasi pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah, sehingga aliran darah bisa balik lagi, bisa menuju ke area yang tadi sempat mati ini. Nah,
nutrisinya sampai ke sana, nanti stem cell di area tersebutlah yang akan menggunakan nutrisi tersebut yang diantarkan oleh si darah kita ini untuk membentuk sel-sel baru, sel-sel otak baru. Sehingga untuk menggantikan nanti sel-sel yang keburu mati akibat tadi serangan stroke yang sebelumnya. Saat itulah baru nanti Anda akan merasakan mulai seperti sembuh gitu. Jadi bukan flavanol yang langsung ting menyembuhkan stroke ya, enggak. Tapi flavanol yang akan membuka jalan untuk nutrisi-nutrisi, vitamin, mineral, oksigen, darah menuju ke area yang terkena stroke tersebut supaya area tersebut bisa menyembuhkan diri sendiri begitu. Oke, baik Dokter Winda. Terima kasih ya Dok untuk jawabannya. Sudah jelas ya Pak Mas Rio ya untuk jawaban dari Dokter Winda ya. Terima kasih, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bapak. Sehat selalu. Saya lanjutkan lagi ya dari Bapak Saiful Bahri bertanya, apa untuk rekan yang sudah menjalani cuci darah, apakah ada tips untuk penggunaan flavanolnya? Silakan Dokter Winda. Oke, untuk kasus cuci darah justru sangat dianjurkan banget untuk konsumsi flavanol supaya bisa membantu untuk meringankan beban dari ginjalnya. Gitu, supaya meringankan aliran darah ke ginjal, jadi kerja ginjal tuh nggak terlalu berat. Nah, cuman biasanya memang agak tricky ya kalau untuk kasus cuci darah karena kan ada pembatasan cairan. Nah, kalau seperti ini tipsnya itu flavanolnya cukup dilarutkan airnya sedikit aja, sekedar buat ngelarutin aja. Jadi nggak harus sampai, biasanya kalau untuk yang cuci darah kan kita anjurkan sama juga ya, mulai dari 3 kali 5 gram. Nah, 5 gramnya itu nggak harus dilarutkan dengan 150 cc air, nggak harus. Cukup dikit aja, sekitar 20 cc pun cukup kok. Hanya sekedar ngelarutin, habis itu nanti minumnya pakai sendok aja juga nggak apa-apa. Jadi tetap, karena kuncinya itu bukan di air pelarutnya, tapi di bubuk cocoa flavanolnya sendiri, gitu ya. Jadi jangan terpaku pada banyak airnya, bukan. Tapi si bubuk cocoa flavanolnya yang berapa banyak, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, larutin airnya dikit aja supaya jangan sampai terlalu banyak mengambil jatah cairan hariannya, gitu. Oke, baik Dokter Winda. Ya, jadi Bapak Saiful Bahri bisa konsumsi cocoa flavanolnya. Yang penting sesuai dengan dosis ya dok ya. Masalah cairan itu harus diperhitungkan kembali. Karena memang pada penderita cuci darah atau gagal ginjal itu yang harus dibatasi adalah cairannya. Oke, saya lanjutkan kembali ya, Dok ya. Dari Ibu Juliana Wijaya. Selamat malam, Dok. Saya mau share aja kalau suami saya hipertensi. Setelah terapi cocoa flavanol selama kurang lebih 3 bulanan, membantu menurunkan tekanan darahnya ke normal sekarang. Luar biasa sekali Ibu Juliana. Ibu Juliana bisa tunjukkan, bisa menyalakan kameranya, Ibu. Halo, Ibu. Bu Juliana? Bu Juliana? Oh, mungkin nanti kita panggil lagi ya dok ya, untuk Bu Juliananya. Oke, selanjutnya dari Ibu Yanti di Pekanbaru. Selamat malam, Bu Dokter. Saya juga mau menyampaikan tentang cerita downline saya juga sama seperti Bu Dokter. Terpapar COVID dan sehat dalam 3 hari, dicek lagi ke rumah sakit, hasil negatif, Bu. Flavanol memberi hasil jika dikonsumsi dengan benar. Terima kasih ya Bu atas sharing dan ilmunya. Bu Yanti Pekanbaru. Sama-sama. Bu Yanti bisa menyalakan kameranya mungkin Bu. Karena sudah memberikan testimoninya mengenai COVID. Waduh, terima kasih. Itu bukti nyata yang baru terjadi pada tanggal 30 kemarin tepatnya, Bu. 30 Mei. Hebat. Oke, hebat ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Dr. Winda, memberi banyak ilmu buat saya, bisa menjelaskan kepada downline. Sama-sama Bu Yanti, terima kasih. Terima Akhirnya kasih Bu bermanfaat. Yanti. Semoga sehat selalu ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih.
Bu Yanti, nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk Ibu, namun pastikan Ibu juga bisa menghubungi saya atau menghubungi Ibu Lucinta nanti ya. Terima kasih, cuman saya sharing itu menyampaikan apa yang terjadi pada tanggal kemarin 30, Ibu, bukan untuk ininya. Oh Nggak gitu, iya bermaksud. nanti bisa disampaikan ke downline-nya ya Bu ya. Iya, terima kasih ya. Oke, baik Bu Yanti, terima kasih kembali. Selanjutnya ya Dok ya dari eh, Bapak Jumani. Kenapa ya Dok saya rutin konsumsi flavanol 2 kali sehari, begitu juga saat mau puasa, pasti sahur minum flavanol. Nah, tapi kenapa ya setiap kali puasa malah saya sakit kepala, sedangkan di hari biasa tidak? Terima kasih dokter. Silakan Dokter Winda. Oke. Nah, ini memang mungkin bisa jadi Bapak sakit kepala karena rendahnya kadar gula dalam darah akibat dari puasa gitu. Nah, mungkin bisa jadi memang sih pada saat kadar gula Bapak rendah di dalam darah, itu kan respon tubuh akan memecahkan lemak dari dalam yang simpanan kita gitu ya, simpanan dalam tubuh. Nah, tapi biasanya memang pada beberapa orang rasa ini bisa jadi kurang nyaman juga gitu ya, kurang nyaman sehingga bisa menimbulkan rasa sakit kepala atau juga ada yang jadi keliengan seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau ini cuman sulitnya karena memang lagi berpuasa ya. Jadi mungkin biasanya kalau seperti ini butuh waktu sih Pak untuk menyesuaikan gitu, penyesuaian aja sampai nanti tubuh Bapak tuh terbiasa untuk pemecahan lemak tersebut di dalam tubuh. Dan tambahan satu lagi, salah satunya biasanya ciri-cirinya kalau seperti ini, kita puasa, lalu tubuh melakukan pemecahan lemak di dalam tubuh, tapi kita ngerasa sakit kepala, itu salah satu juga tanda-tandanya di dalam tubuh kita itu banyak mengandung toksin. Nah, ya, jadi mungkin nanti kapan-kapan saya bawa lagi ya, mungkin ya boleh ya Diana, bawa tema tentang detoksifikasi ya, Baik dimana dokter. nanti itu, di mana itu memang biasanya kalau kita ada toksin atau racun di dalam tubuh kita, itu cenderung disimpan di dalam sel lemak kita. Jadi pada saat sel lemak kita dipecahkan, dikeluarkan atau diproses, itu juga nanti racunnya juga akan keluar. Nah, sehingga akan berada di dalam aliran darah dan jumlahnya bisa agak meningkat. Itu yang biasanya suka memberikan reaksi-reaksi yang kurang enak. Makanya kalau teman-teman nih yang lagi diet gitu ya, apalagi dietnya yang agak-agak ekstrim gitu ya, itu tuh bisa sampai pusing, rasanya malah jadi keringat dingin. Itu sebenarnya bisa jadi karena ada banyak pelepasan toksin juga di dalam darah gitu. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Dalam artian itu artinya memang itu harus dikeluarkan gitu. Anda sangat perlu sekali untuk segera melakukan detoksifikasi gitu. Oke, baik Dokter Winda, terima kasih ya Dok ya. Nanti minggu depan kita adakan topiknya tentang detoksifikasi ya Dok ya. Boleh. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Ibu Zaliatu Timura. Selamat malam Dok, apakah flavanol bisa buat pasien yang trombosit yang lebih tinggi dari HB-nya? Silakan Dokter Winda. Oke, sebenarnya untuk trombosit pasti lebih tinggi sih ya dari HB ya. Cuman ini maksudnya konteksnya mungkin trombositnya tinggi gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Justru malah bagus banget untuk yang punya trombositnya tinggi. Karena orang yang dengan trombosit yang tinggi itu justru cenderung darahnya itu kental. Nah, kalau darah yang kental itu malah bisa beresiko. Ya, beresiko untuk jadi membuat aliran darah tidak lancar. Nah, justru malah bagus sekali untuk diberikan flavanol supaya menjaga trombositnya itu bisa tetap nggak saling lengket satu dengan yang lainnya dan membentuk gumpalan-gumpalan yang nanti malah bisa beresiko untuk menyumbat pembuluh darah. Jadi sangat direkomend banget untuk konsumsi flavanol ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup membantu ya Ibu Zaliatu Timura untuk jawabannya. Dan kemudian dari
Bapak Daska. Selamat malam, Dok. Ini yang punya masalah di lambung setelah minum koko flavanol jadi perih. Bagaimana itu, Dok? Gimana cara konsumsinya agar nggak perih di lambung? Oke, Silakan, berarti kalau Dokter. begitu, ya, berarti kalau kayak gitu ada mah ya. Nah, kalau yang memang punya mah, itu biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi cocoa flavanolnya setelah makan aja. Gitu ya, pada saat perut masih terisi, baru dikonsumsi cocoa flavanolnya. Jangan sebelum makan, karena kalau sebelum makan itu malah bisa bikin perih lambungnya. Dan kalau seperti ini pun memang ada mah, nggak masalah untuk mengkonsumsi obat mah ya. Jadi jangan takut kalau umpamanya kita konsumsi cocoa flavanol, kita nggak boleh minum obat. Nggak boleh banget, ya sangat boleh. Jadi nggak ada masalah. Jadi malah semakin mendukung obat-obatan tersebut bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi nanti bisa nih minum obat mahnya dulu, lalu makan, setelah itu baru minum cocoa flavanolnya. Jadi biar nggak perih lambungnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya, Dok, dari eh, Bapak Karim. Malam, Dok. Tanya lagi nih, ibu dari teman saya ada yang kena sakit jantung, harus dirawat inap. Tapi dokter bilang nggak bisa pasang ring karena pembuluh darahnya nggak memungkinkan. Dan juga ada masalah ginjal yang bikin tambah nggak boleh melakukan pasang ring. Apakah flavanol cocok untuk kondisi seperti ini? Silakan Dokter Winda. Justru, ya, saya semangat banget jawabnya nih. Justru cocok banget ya, justru cocok sekali untuk kondisi seperti ini. Jadi justru karena kan memang untuk kondisi yang seperti ini tuh seharusnya memang sudah pasang ring, cuman karena tidak memungkinkan, karena mungkin bisa jadi juga tidak memungkinkan untuk dilakukannya operasinya gitu ya, sehingga jadinya agak sulit gitu kita mau bikin apa gitu ya. Justru ini malah sangat bagus banget untuk konsumsi cocoa flavanol sampai nanti memungkinkan menunggu waktu untuk memungkinkan dilakukannya pemasangan ring gitu ya. Jadi nanti untuk sementara peran ring tersebut bisa digantikan dengan cocoa flavanol, di backup dulu sama cocoa flavanol untuk tadi dilatasi pembuluh darahnya gitu. Sama sekaligus juga bisa membantu juga untuk meringankan tadi masalah ginjalnya juga, supaya beban ginjal juga tidak semakin berat, karena ini erat banget hubungan antar ginjal dengan jantung ya. Biasanya satu kena, yang satu lagi ikutan kena juga gitu. Sampai nanti kondisinya sudah lebih kuat ya, baru mulai bisa dijadwalkan untuk pemasangan ring jantungnya ya. Kalau untuk kasus ini boleh dikonsumsi 3 kali 5 gram. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Untuk Ibu Lina Swandi, Dokter Winda, apakah flavanol bisa untuk ibu hamil 36 minggu yang HB-nya rendah? Terima kasih, dokter. Nah, silakan, Dok. Oke, iya. Boleh ya, cocoa flavanol boleh untuk ibu hamil ya, supaya untuk menjaga tetap aliran darahnya juga bisa tetap baik, apalagi dengan kondisi yang HB-nya rendah kan, dimana di sini jangan sampai diperberat lagi dengan aliran darah yang tidak kompatibel gitu, nanti malah bisa mengganggu kehamilannya. Justru ini sangat rekomen banget untuk konsumsi cocoa flavanol. Untuk konsumsinya nanti bisa mulai dari 1 kali 5 gram dulu aja ya. Ya, oke, baik. Bu Lina bisa konsumsi ya, Bu ya. Selain itu juga, ini juga untuk ibu hamil bisa cocoa flavanol ini bisa mencegah terjadinya preeklamsia ya, Dok ya. Jadi Betul itu banget. bisa konsumsi, tidak masalah untuk ibu hamil. Oke, selanjutnya dari Bapak Yosep. Selamat malam Ibu Dokter, saya dari Manokwari. Halo Bapak, saya mau tanya, flavanol bisa dapat menyembuhkan katarak kah dok? Oke, silahkan dokter. Oke, kalau untuk menyembuhkan katarak sih saya belum menemukan korelasinya secara langsung ya, karena kalau katarak ini kan sebenarnya kan dia sudah terjadi, istilahnya itu sudah terlanjur keruh gitu ya. Untuk lensa matanya itu sudah terlanjur keruh seperti itu. Satu-satunya memang adalah harus
operasi. Namun kalau untuk membantu mencegah terjadinya katarak bisa gitu karena ada manfaat antioksidan dari cocoa flavanol dan juga tadi dia memperlancar aliran darah ke di area mata gitu sehingga bisa membantu juga menguatkan dan juga menjaga kesehatan mata. Tapi kalau untuk menyembuhkan katarak itu akan kembali lagi tergantung ini sudah di stage berapa dulu, udah grade berapa kataraknya gitu ya. Kalau kataraknya sudah matang ya sudah tidak bisa. Ya, oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya ya dok ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Haji Samsudin. Selamat malam Ibu Dokter, apakah cocoa flavanol bisa membantu anak yang speech delay sedangkan anaknya sudah mengkonsumsi obat-obatan medis maupun obat herbal yang sedang menjalani diet makanan tertentu termasuk minuman berbahan coklat? Terima kasih. Ini pertanyaan cukup banyak ya dok ya mengenai anak ya. Silakan dokter. Ya, nah ini memang kalau anak yang dengan speech delay termasuk salah satunya ya, biasanya memang ini ada masalah terhadap tumbuh kembangnya. Nah, mungkin bisa jadi memang ada masalah di area otaknya gitu ya. Di sini jelas, di sini juga termasuk sudah dikatakan ya, bahkan sudah minum minuman yang berbahan coklat gitu. Karena memang pada coklat itu diketahui ada kandungan nutrisinya yang bagus sekali untuk terutama pada kasusnya untuk anak-anak ya, di mana dia bagus untuk memperlancar aliran darah dan antioksidannya itu juga bagus sekali untuk tadi ya menjaga kualitas dari tiap-tiap pertumbuhan selnya itu biar pertumbuhannya itu baik adanya seperti itu. Dan yang paling penting adalah karena tadi pembuluh darah yang sudah lebih terbuka, itu nutrisi lain yang dimakan oleh anak tersebut itu bisa sampai ke otak untuk nanti dipakai oleh sel otaknya, terutama stem cell otaknya, untuk tadi memperbaiki bagian-bagian yang rusak seperti itu. Jadi justru malah bagus banget dan nggak masalah untuk dikombinasi dengan obat-obatan yang sudah dikonsumsi sekarang gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Winda. Luar biasa sekali untuk Zoom malam hari ini ya dok ya. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya akhiri saja ya dok ya Zoom malam hari ini. Karena juga pertanyaan juga sudah habis. Testimoninya juga luar biasa semuanya ya dok ya. Kita akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang sangat menarik. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga konsumsi cocoa flavanol minimal 5 gram setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperkenalkan cocoa flavanol kepada keluarga dan juga teman terdekat. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih sharingnya. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Winda. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Ketemunya jangan lupa ya. Terima kasih Pak Edu. Terima kasih. Jangan lupa minum cocoa flavanol sebelum tidur ya. Sama-sama. Minum dulu, Samil. Minum apa Pak Edu?